Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdulillah wa musallin ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para santri yang dirahmati Allah, sebelum kita meneruskan pembacaan kitab Ta'limut Ta'lim, meneruskan bab awal kemarin, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga semakin memberikan keberkahan niat kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nawaitu ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala, kita niatkan belajar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengusir kebodohan, ya, supaya kita pandai, supaya kita mengetahui hukum syara. Ya, maka kuncinya adalah thalabul ilm, ya, mencari ilmu. Meneruskan pembahasan kemarin, yaitu tentang di mana bab pertama fi mahiyatil ilmi wa fiqhi wa fadli. Ya, di situ sudah dijelaskan, ya, kaidah wa ma yatawassalu bihil iqam ila iqamatil wajibi yakunu wajiban, dan sesuatu yang menghantarkan ila iqamatil wajib, kepada perkara terlaksanakannya sebuah kewajiban, yakunu, maka ada apa itu ma, ya, jadi perkara itu yaitu sifatnya wajiban, maka wajib untuk dipenuhi, ya. Jadi ini yang kesimpulan dari beliau, ya. Misalkan sebagaimana yang kemarin dikatakan oleh muallif tentang afdalul ilmi ilmul hal, ya. Jadi seutama-utamanya ilmu adalah ilmul hal, ilmu keadaan, ilmu pada saat itu kita butuhkan. Nah, ini maka kaidah ini menyangkut pada ilmul hal. Maka karena ilmul hal ini akan menjadikan seseorang itu nyampe untuk bisa iqamatul wajibat, untuk mendirikan kewajiban, misalkan sholat, ya, maka ilmul hal ini wajib untuk dipelajari sebagaimana paragraf selanjutnya. Wa kadzalika, maka oleh karena itu, maksudnya ini adalah ilmul hal, ya, contohnya fisomi, tentang sholat, tentang puasa. Ketika seseorang wajib puasa, ya, maka dia wajib untuk mengetahui perkara puasa, baik itu perkara-perkara syarat, ya, rukunnya puasa, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, sehingga puasanya itu, ya, benar-benar dilakukan atas dasar kepahaman terhadap hukum syara, ya, tidak sekedar ikut-ikutan saja, tapi tidak tahu bagaimana cara niatnya, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang membatalkan pahala puasa, itu nggak tahu, maka puasa kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waz zakati, dan zakat. Nah, ini juga karena ada kewajiban seorang muslim itu adalah mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, itu, ya. Maka di sini seorang muslim harus tahu perkara zakat. Ya, harus tahu perkara zakat. Misalkan zakat fitrah, ya, ukurannya berapa, ya, kapan dikeluarkan, gitu, ya, batasannya seperti apa, niatnya bagaimana, ini dalam masalah zakat. Maka ini termasuk ilmul hal. In kana lahu malun, misalkan juga ketika seseorang itu punya harta, ya, banyak, wal haji, maka dia harus mengetahui ilmu-ilmu haji, misalkan, karena ada kewajiban bagi orang yang aghnia untuk menunaikan rukun Islam.
yaitu berupa haji. Nah, ini ya, in wajib alaihi, ketika dia sudah wajib haji, maka dia harus tahu tentang ilmu haji. Nggak boleh nggak tahu ya. Wa kadzalika fil buyu'i, dan sebagaimana juga dalam masalah perdagangan. Ya, ilmu perdagangan ya. In kana yutajjaruhu, in kana yatajjaru minnat tijarati. Ketika dia hendak untuk berdagang, minat tijarati, dari perdagangan. Nah, maka perkara buyu, ilmu-ilmu perdagangan harus paham. Seorang santri misalkan nanti pengen jadi seorang pedagang, maka harus paham tentang ilmu-ilmu perdagangan dalam Islam tentunya ya, bagaimana syarat-syaratnya itu ya, apa yang membatalkan sebuah akad fasad itu, akad-akad dalam muamalah seperti apa. Nah, apalagi sekarang di zaman sekarang ya, dimana digitalisasi luar biasa berkembang, yang itu sehingga diiringi mau nggak mau manusia, seseorang itu juga mengikuti dari segala aspek termasuk dalam perdagangan. Muncullah transaksi online ya, perdagangan online gitu ya. Maka ini perkara-perkara ini harus diketahui ya, harus diketahui oleh seorang muslim yang itu akan menjadikan dirinya itu terlibat dalam sebuah perdagangan gitu ya. Wakila li Muhammad bin Hasan rahimahullah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Hasan rahimahullah taala, ala tasannafu kitaban fi zuhdi. Beliau tanya kepada seorang mu'alif Syekh Zarnuji ya. Beliau tanya kepada Syekh Zarnuji, ala tasannifu kitaban fi zuhdi, kenapa engkau tidak menulis sebuah buku fi zuhdi, di dalam masalah zuhud. Qala, maka Syekh Zarnuji mengatakan, sanaftu kitaban, sungguh aku telah menulis sebuah kitab ya, fil buyu', di dalam perdagangan, masalah buyu', masalah perdagangan, yakni az-zahidu. Az-zahidu yaitu zuhud, min yutajjaru anis syubhati ya, yaitu zuhud dari menjaga perkara-perkara dari zuhud menjaga dari perkara-perkara syubhat. Ini ketika beliau ditanya oleh Muhammad bin Hasan ya, rahimahullah, kenapa engkau ya Syekh tidak mengarang kitab zuhud? Nah, maka beliau mengatakan bahwa saya ini sudah mengarang sebuah kitab dalam masalah buyu', yakni apa, yaitu az-zahidu minat yutajjaru anis syubhati, yang dimana kitab perdagangan ini tujuannya adalah supaya terhindar dari perkara-perkara syubhat. Ini ya. Jadi ini juga zuhud fit tijarah ya, zuhud dari perdagangan ya, karena perdagangan itu ini apalagi di pasar itu ya, kadang banyak seorang pedagang, sehingga kata Rasulullah itu adalah bagi seorang pedagang itu untuk mensodakoi, karena kebanyakan pedagang itu bisa terjerumus pada kebohongan terhadap misalkan masalah barangnya ya, kadang tidak bagus dikatakan bagus itu ya, padahal harganya murah dinaik-naikkan. Ini adalah perkara-perkara yang pasti akan menimpa seorang pedagang, sehingga beliau itu menulis sebuah kitab dalam hal masalah buyu yang tujuannya adalah apa, yaitu untuk menghindarkan diri ya, dari perkara-perkara syubhat di dalam asyubhati fit tijarah ya, syubhat dalam masalah perdagangan, wal makruhati, dan perkara-perkara makruh ini Bang ya, fit tijarati, di dalam masalah-masalah ini tijar ya, masalah perdagangan, perkara makruh ya. Ini juga beliau ini bahas wa kadzalika fi sa'iril muamalati wal hirafi ya.
Sebagaimana juga wajib untuk fisairil muamalati, untuk menjaga muamalah dan kerajinan. Nah, ini ya. Jadi ini tujuannya, yaitu kenapa beliau menulis sebuah kitab tentang buyu, yaitu tujuannya seperti itu. Ya, karena ini supaya apa? Supaya menjadi pegangan bagi kaum muslimin yang itu dia akan terjun kepada dunia perdagangan. Maka dia punya kewajiban untuk mengetahui seluk-beluk ilmu tijar. Ilmu tijar yaitu ilmu tentang perdagangan, itu wajib. Supaya apa? Supaya terhindar dari perkara-perkara syubhat, perkara-perkara haram ya, perkara makruh ini ya, sehingga muamalahnya terjaga dari perkara-perkara yang diharamkan dalam hukum syara, sehingga perdagangannya itu perdagangan yang barokah, tidak kadhib, tidak bohong. Nah, seperti itu ya. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yaftaridu alaihi ilmun. Wa kullu man, dan setiap orang yang istaghala bi syai'in, yang sibuk dengan sesuatu minha, ini ya, yuftaradu alaihi ilmu taharruri anil harami fihi, maka wajib baginya untuk mengetahui ilmunya. Misalkan ya tadi sibuk dengan perdagangan ya, sibuk dengan ibadah, apalagi sibuk dengan keluarga, ini juga harus yuftaradu alaihi ilm, ya, maka harus tahu ilmunya. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya di taharruzi anil harami fihi. Nah, ini supaya terhindar ya, menjaga diri dari perkara-perkara haram di dalamnya. Ini tujuannya ya. Tujuannya ini adalah yang menyangkut konsep ilmu hal. Jadi ketika seseorang sibuk dengan perdagangan, maka dia wajib untuk mengetahui ilmu perdagangan. Ketika seseorang itu sibuk dengan dunia pendidikan, maka wajib tahu ya. Itu ya. Jadi intinya bahwa ketika seseorang disibukkan terhadap sesuatu, maka dia harus tahu ilmunya. Supaya apa? Supaya at-taharruzi anil harami fihi, supaya terhindar dari perkara haram di dalamnya. Nah, ini ya. Seperti itu ya. Misalkan diangkat sebagai pejabat, maka harus tahu. Jangan sampai menjadi pejabat itu malah justru menyuap, ya, riswah, melakukan hal-hal yang haram itu untuk menipu rakyat. Ini nggak boleh. Maka dia harus tahu ya, paham ya. Itu di luar konteks ibadah muamalah, misalnya ibadah mahdhah seperti itu ya. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmul ahwal khalq, dan sebagaimana juga seseorang itu yaftaradu alaihi, diwajibkan atasnya untuk ilmul ahwalil qalb, untuk mengetahui keadaan hati. Nah, itu ya. Hifdzul qalb, mengetahui keadaan hati dalam konteks apa? Minat tawakkuli, dari perkara tawakal itu ya. Wal inabati, dan perkara kembali kepada Allah ya. Wal inabati wal khosyati, dan takut kepada Allah, war ridai, dan ridho kepada Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya itu tadi ya, waqa'um fi jamil ahwali, maka akan jatuh kepada semua perkara, semua keadaan. Nah, itu ya. Jadi kata beliau, di samping seseorang itu mengetahui ilmu-ilmu perkara ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah itu, maka seseorang kaum muslimin, apalagi seorang thalab, juga harus tahu tentang ilmu ahwalil qalbi, yaitu ilmu tentang kondisi hati, sehingga menjadikan ya, khususnya seorang thalabul ilmi itu lebih kepada sifat tawakal ya, sabar, ridho, khosyah ya. Jadi selama menempuh pendidikan itu sabar ya, sabar menjalani
ikhlas, tidak ngeluh. Ini adalah masalah-masalah qalb. Ini yang dikatakan oleh Sa'az-Zarnuji. Jadi tadi paragraf tadi itu di sini terkait ilmu hal, maka seseorang kaum muslimin itu wajib mempelajarinya karena menyangkut masalah ini, masalah kewajiban, iqamatul wajib, yaitu masalah mendirikan kewajiban. Nah, ini ya, jadi insyaallah paragraf di bagian kedua ya dalam pasal fi mahiyatil ilmi wa fiqhi wa fadli, di mana kesimpulan dari paragraf ini adalah apa, yaitu seseorang yang wajib mengetahui ilmu dari pekerjaan yang digeluti ya. Misalkan sekarang kerja misalkan punya usaha jasa, maka dia harus tahu bagaimana istilahnya muamalahnya seperti apa, bagaimana bisa memenuhi amanah. Nah, ini harus tahu. Misalkan santri bisnis online ya, maka dia harus tahu ilmunya, akad-akad dalam bisnis online, misal seperti itu. Ini adalah perkara-perkara yang itu adalah sifatnya wajib, gitu ya. Jadi sehingga tadi terhindar dari perkara subhat, perkara makruh, perkara yang diharamkan. Itu ya, insyaallah pembahasan untuk materi fasal pertama bagian kedua. Insyaallah kita akan lanjut pada materi tetap pada pasal pertama bagian ketiga. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.